Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat mengenal Engkau lagi lewat firman-Mu, dan pengenalan akan Engkau adalah hal yang terpenting dalam hidup kami. Karena Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah anak Allah, Engkaulah yang kudus, dan Engkau adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan Yesus, bimbing hati kami, bimbing pikiran kami, dan bimbing segala ucapan kami, terutama ucapan hamba, agar dapat menyampaikan dengan benar tentang Engkau yang Maha Kudus. Dan Tuhan Yesus juga lindungi kami, jauhkan kami daripada pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, bagaimana saya dapat begitu percaya kepada Pak Kelvin? Karena saya udah mengenal dia. Oh, Pak Kelvin setiap mau pendalaman Alkitab 6.30 udah standby, dan dia lakukan dengan disiplin. Bagaimana saya bisa percaya sama Pak Sony? Karena Pak Sony juga tidak pernah absen dalam hal WL di pendalaman Alkitab. Jadi saya bisa percaya karena saya mengenal. Tanpa saya mengenal, nggak mungkin saya percaya sama orang. Betul kan? Bagaimana Bu Yeni bisa percaya sama saya jauh-jauh datang dari Jakarta ke Grand Usu? Karena dia udah tahu saya pasti begini gitu loh. Jadi dia berani datang kepada saya di Grand Usu, jauh-jauh datang. Karena sudah percaya. Bagaimana bisa percaya? Karena sudah mengenal. Oke? Saudara, demikian juga. Kita tidak mungkin percaya kepada Yesus tanpa kita kenal dia. Kalau misalnya di gereja datang sebut Tuhan Yesus, tapi nggak pernah baca Alkitab, itu bukan mengenal, itu cuma tahu namanya Tuhan Yesus, Tuhan kita gitu loh. Seperti saya cuma tahu Pak Kelvin itu orangnya ganteng, kacamata gitu. Saya cuma tahu Pak Kelvin, tapi saya tidak mengenal Pak Kelvin. Demikian juga saudara, Alkitab ditulis agar kita mengenal Yesus Kristus, Juru Selamat, Diada Anak Allah, satu-satunya yang dapat membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut. Itu tujuannya. Oleh sebab itu begitu pentingnya kita belajar pendalaman Alkitab ini agar kita mengenal. Dengan kita mengenal, kita akan percaya kepadanya, dan percaya kepada Tuhan Yesus adalah masalah hidup atau mati. Oke, saudara, ya. Jadi nanti inilah anak Allah adalah suatu kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah. Pendahuluan saudara. Jika Sokrates mau masuk ke ruangan ini, kita harus berdiri dan menghormatinya, kata Napoleon Bonaparte. Tetapi jika Yesus Kristus yang masuk ke ruangan ini, kita harus berlutut dan menyembahnya. Tabib Lukas pasti setuju dengan Jenderal Prancis yang terkenal itu. Karena dalam dua pasal ini, Lukas 3 dan Lukas 4, Tabib Lukas menjelaskan dengan jelas bahwa Yesus Kristus dari Nazaret memang anak Allah. Perhatikan para saksi yang ia hadirkan, yang semuanya menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Tok, tok, tok. Yesus adalah anak Allah dan kita harus percaya kepadanya dan berlutut menyembahnya. Ada 5 kesaksian yang dihadirkan di sini, yaitu kesaksian dari Yohanes Pembaptis, kesaksian dari Bapa dan Roh Kudus, bahkan kesaksian dari iblis, kesaksian dari kitab suci, dan kesaksian dari setan-setan. Jadi Lukas 3 dan Lukas 4 itu adalah Injil yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Oke, kita mulai yang pertama, kesaksian Yohanes Pembaptis, Lukas 3 ayat 1 sampai 20. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun.
Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis di dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan buludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, mereka semua bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan. Penghakiman, saudara ya. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi, setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Saudara, kesaksian dari Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Ketika Yohanes Pembaptis muncul, tidak ada suara kenabian yang terdengar di Israel selama 400 tahun. Kedatangannya merupakan bagian dari waktu Allah yang sempurna, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan anak Allah selalu tepat waktu. Ya, Galatia 4 ayat 4, Yohanes 2 ayat 4, dan Yohanes 13 ayat 1. Tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberias jatuh pada tahun 29 sampai 29 Masehi. Lukas menyebutkan 7 orang berbeda dalam Lukas 3 ayat 1 sampai 2, termasuk seorang kaisar Romawi, seorang gubernur, 3 tetrarki, yaitu penguasa dari 1/4 wilayah, dan 2 imam besar Yahudi. Namun firman Allah tidak ditujukan kepada mereka. Sebaliknya pesan Allah datang kepada Yohanes Pembaptis, seorang nabi Yahudi yang rendah hati. Bagaimana ia datang? Menyerupai Nabi Elia dalam cara dan pakaian. Yohanes datang ke daerah dekat Sungai Yordan, berkhotbah dan membaptis. Ia mengumumkan kedatangan kerajaan surga dan mendesak orang-orang untuk bertobat. Jadi sebelum kita percaya kepada Yesus, hal yang pertama harus dilakukan adalah bertobat. Ya, berabad-abad sebelumnya Israel telah menyeberangi Sungai Yordan, yaitu baptisan nasional, untuk mengklaim tanah perjanjian mereka. Kini Allah memanggil mereka untuk berbalik dari dosa dan memasuki kerajaan rohaninya. Ingatlah bahwa Yohanes melakukan lebih dari sekedar berkhotbah menentang dosa. Ia juga mewartakan Injil. Kata diberitakan dalam Lukas 3:18 memberitahu kita bahasa Inggris, yaitu evangelize atau evangelizo dalam bahasa Yunani, artinya memberitakan kabar baik. Jadi waktu kita menginjil,
itu bukan kasih tahu, masuk gereja kamu akan enak, bukan. Tapi kasih tahu kamu ada dosa dan hanya bisa Yesus yang bisa untuk menyelamatkan kamu. Itu barusan memberitakan Injil, ya. Seperti Yohanes, dia memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah dan meminta orang-orang untuk percaya kepadanya. Jadi Yohanes hanyalah pendamping pengantin pria di pesta pernikahan itu. Yesus adalah mempelai pria. Yohanes bersukacita atas kesempatan untuk memperkenalkan orang-orang kepada juru selamat dan kemudian menyingkir. Ciri unik pelayanan Yohanes adalah baptisan. Baptisan bukanlah hal baru bagi orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi membaptis orang-orang non-Yahudi yang proselyt. Namun, Yohanes membaptis orang Yahudi dan ini tidak lazim. Kisah Para Rasul 19 ayat 1-5 menjelaskan bahwa baptisan Yohanes menantikan kedatangan Mesias, sementara baptisan Kristen merujuk kembali kepada karya Kristus yang telah selesai. Ya. Namun ada sesuatu yang bahkan melampaui baptisan Yohanes, yaitu baptisan yang akan dilaksanakan oleh Mesias. Ia akan membaptis orang percaya dengan Roh Kudus, dan ini dimulai pada hari Pentakosta. Saat ini, saat orang berdosa percaya kepada Kristus, ya, langsung saudara ia dibaptis oleh Roh ke dalam tubuh Kristus. Ya, beda sama waktu itu, karena waktu itu Pentakosta belum datang. Sekarang orang yang sudah dibaptis, yang sudah percaya dan langsung dibaptis Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus. Nah, di sini ada disebutkan apa yang dimaksudkan baptisan api. Saudara, ini tidak merujuk pada lidah-lidah api pada hari Pentakosta, karena lidah-lidah di atas kepala seseorang hampir tidak bisa disebut dengan baptisan. Penggunaan simbol api oleh Yohanes dalam Lukas 3 ayat 9 dan 17 menunjukkan bahwa saudara ingat bahwa ia sedang berbicara tentang penghakiman, bukan berkat. Pada tahun 70 Masehi, bangsa itu mengalami baptisan api ketika Titus dan pasukan Romawi menghancurkan Yerusalem dan mencerai-beraikan penduduknya. Semua orang yang tidak percaya akan mengalami baptisan penghakiman di lautan api. Jadi dia katakan bahwa saya membaptis kamu dengan air, tapi dia adalah Mesias yang akan membaptis kamu dengan baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Yang terakhir itu artinya apa? Penghakiman, saudara. Dia akan menghakimi pada akhirnya. Mengapa ia datang? Ilustrasi yang digunakan dalam pasal ini membantu kita memahami pelayanan yang Allah berikan kepada Yohanes. Pertama-tama, Yohanes Pembaptis adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Ia seperti bentara yang berjalan di depan arak-arakan kerajaan untuk memastikan jalan-jalan siap untuk raja, biar orang-orang siap untuk menerima Yesus. Ya, secara rohani, bangsa Israel hidup di padang gurun ketidakpercayaan, dan jalan menuju realitas rohani berliku-liku dan rusak. Korupsi keimanan bukannya satu, melainkan dua imam besar, ya, dua-duanya rusak, ya. Dan kemunafikan legalistik para ahli Taurat dan orang Farisi telah melemahkan bangsa itu secara rohani. Bangsa itu sangat membutuhkan suara dari Allah, dan Yohanes adalah suara yang setia itu. Ya. Tugas Yohanes adalah mempersiapkan bangsa itu bagi Mesias, dan kemudian memperkenalkan Mesias bagi mereka. Ia menegur dosa-dosa mereka dan mengumumkan keselamatan dari Allah. Karena tanpa iman, tanpa keyakinan, tidak akan ada pertobatan. Yohanes juga dibandingkan dengan seorang petani yang menebang pohon-pohon yang tidak berguna dan menampi gandum untuk memisahkan gandum dari sekamnya. Seperti beberapa pendosa agama dewasa ini, banyak orang Yahudi berpikir bahwa mereka ditakdirkan masuk surga hanya karena mereka keturunan Abraham. Yohanes memperingatkan mereka bahwa Allah menyelidiki segala sesuatu sampai ke akar-akarnya dan tidak berkenan dengan pengakuan agama yang tidak menghasilkan buah. Isinya apa? Kalau ada orang Kristen, mengaku percaya Yesus, tapi karakternya nggak berubah, ya, tidak ada pertobatan, tidak mau ngaku, ya. Pada penghakiman terakhir, orang percaya sejati akan dikumpulkan oleh Allah, sementara orang berdosa yang terhilang akan dibakar dalam api. Dalam Lukas 3:7, Yohanes menggambarkan orang berdosa yang merasa benar sendiri sebagai ular yang melata dari rumput karena api yang akan datang. Yesus membandingkan orang Farisi dengan ular beludak
karena rasa benar sendiri dan ketidakpercayaan mereka menjadikan mereka anak-anak iblis. Sungguh tragis bahwa pemimpin agama menolak untuk menaati pesan Yohanes dan menerima baptisannya. Mereka tidak hanya gagal masuk ke dalam kerajaan itu sendiri, tapi menjadi teladan buruk dan ajaran sesat mereka juga menghalangi orang lain untuk masuk. Saudara, Yohanes Pembaptis juga sebagai guru ya. Jadi banyak dari pemungut cukai, prajurit-prajurit tanya, "Guru, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan?" Nah, di sini Yohanes Pembaptis ngajar. Ia tidak hanya berkhotbah di depan umum, tetapi juga memiliki pelayanan pribadi kepada orang-orang, memberitahu mereka cara menjalankan iman baru mereka. Ia berpesan agar mereka tidak egois, melainkan membagikan berkat dengan orang lain. Ya, bahkan para pemungut cukai pun datang kepada Yohanes untuk meminta nasihat. Orang-orang ini dibenci oleh sesama Yahudi karena mereka bekerja untuk orang Romawi dan biasanya memeras uang dari orang-orang. Lukas menekankan fakta bahwa Yesus adalah sahabat para pemungut cukai. Yohanes tidak menyuruh mereka berhenti bekerja, melainkan mulai jujurlah dalam bekerja, melainkan melakukan pekerjaan mereka dengan jujur. Demikian pula para prajurit tidak dikutuk karena panggilan mereka sebagai prajurit, sebab Yohanes berpesan agar mereka tidak menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Mereka kemungkinan besar adalah prajurit Yahudi yang ditugaskan di Bait Allah atau istana salah satu pengusaha Yahudi. Mustahil bagi tentara Romawi untuk meminta nasihat dari seorang nabi Yahudi, saudara. Yohanes setia dalam pelayanannya, membuka jalan, meluruskan orang dari sifat-sifat jeleknya, ya, untuk mempersiapkan hati orang-orang dan kemudian memperkenalkan Mesias kepada mereka. Ia dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Topik hari ini, saudara, penting sekali. Karena Yohanes menegur Herodes Antipas atas perzinahannya dengan Herodias, Yohanes dipenjarakan oleh raja dan akhirnya dipenggal. Namun, Yohanes Pembaptis telah setia menyelesaikan tugas yang diberikan kepada Allah dan mempersiapkan orang-orang untuk bertemu dengan Yesus, Sang Mesias, Sang Anak Allah. Ini adalah kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Kedua adalah kesaksian dari Bapa dan Roh Kudus. Lukas 3 ayat 21 sampai 38. Ketika orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yoseh, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Jerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matatah, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hesron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpakasad, anak Sem, anak Nu, anak Lamek, anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalael, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, dan anak Allah. Saudara, kesaksian Bapa dan Roh Kudus. Suatu hari, setelah semua orang telah dibaptis,
Yesus mempersembahkan dirinya untuk dibaptis di Sungai Yordan. Dan Yohanes awalnya menolak untuk melakukannya. Ia tahu bahwa Yesus dari Nazaret adalah anak Allah yang sempurna yang tidak perlu bertobat dari dosa. Lalu mengapa anak Allah yang tidak berdosa itu dibaptis? Pertama-tama dalam baptisannya ia mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang berdosa yang hendak ia selamatkan. Baptisannya juga merupakan awal resmi pelayanannya. Ia berusia kira-kira 30 tahun dan orang-orang Lewi Yahudi mulai pekerjaan mereka pada usia 30 tahun. Namun, firman Tuhan memberitahu kita alasan utama baptisannya, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dengan cara apa? Dengan cara yang digambarkan oleh baptisannya di Sungai Yordan. Banyak ahli Alkitab sepakat bahwa baptisan perjanjian baru dilakukan dengan cara diselamkan yang merupakan gambaran kematian, penguburan, dan kebangkitan. Dan baptisan air Tuhan Yesus merupakan gambar karya penebusannya. Melalui baptisannya yang penuh penderitaan di kayu salib, Allah menggenapi segala kebenaran. Kata kita dalam Matius 3 ayat 15 tidak berarti Yohanes dan Yesus. Kata itu berarti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus keluar dari air, Bapa berbicara dari surga dan mengidentifikasinya sebagai anak Allah yang terkasih. Dan Roh Kudus secara kasat mata turun dari ke atas Yesus dalam rupa seorang merpati, dan mereka yang menyangkal Tritunggal kesulitan menjelaskan peristiwa ini. Ini adalah yang pertama dari 3 peristiwa yang tercatat ketika Bapa berbicara dari surga. Yang kedua adalah pada saat transfigurasi Yesus ketika Yesus dimuliakan. Dan yang ketiga adalah pada minggu terakhir sebelum penyalipannya. Hanya Lukas yang menyebutkan bahwa Yesus sedang berdoa, dan hanya inilah salah satu dari banyak peristiwa. Sebagai anak manusia yang sempurna, Yesus bergantung pada Bapa untuk memenuhi kebutuhannya, dan itu sebabnya ia berdoa. Lukas menyela narasinya pada titik ini dan memberikan kita silsilah Yesus. Nah, silsilah Matius itu dimulai dari Abraham, berlanjut kepada Yesus. Itu dari kingship. Ya, karena Matius itu Yesus adalah anak raja. Jadi dari Raja Daud dan raja-raja yang akhirnya turun kepada Yusuf. Dan sementara Lukas memberikan kita dari silsilah Maria, dari silsilah ibunya. Jadi Yesus adalah anak manusia dari keturunan biologis. Kalau Matius itu dari keturunan kerajaan, ya. Lukas 3 ayat 23 dapat diterjemahkan, ketika ia memulai pelayanannya, Yesus berumur kira-kira 30 tahun, ya, diduga anak Yusuf, sebenarnya anak Eli, yaitu nenek moyang Maria. Kenapa di situ tidak disebutkan Maria, disebutkan Yusuf? Karena Maria sendiri tidak akan disebutkan karena tidak lazim bagi perempuan disebutkan dalam silsilah resmi. Meskipun Matius di dalamnya ada menyebutkan 4 wanita, bahkan itu semuanya adalah wanita pendosa, ya. Dengan menempatkan silsilah di sini, Lukas mengingatkan para pembacanya bahwa anak Allah juga adalah anak manusia yang lahir ke dunia ini, yang diidentifikasikan dengan kebutuhan dan permasalahan umat manusia. Karena Yusuf dan Maria sama-sama berasal dari garis keturunan Daud. Satu dari garis keturunan raja, satu dari garis keturunan biologis. Silsilah-silsilah inilah yang membuktikan bahwa Yesus dari Nazaret memiliki hak yang sah atas tata Daud. Oke? Jadi Bapa bersaksi dan Roh Kudus juga bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang ketiga, kesaksian dari iblis. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal selama 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi
dan dalam sekejap ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Setelah iblis mengakhiri semua percobaan itu, dia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, kesaksian dari iblis. Bahkan musuh pun harus mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, kata, jikalau engkau anak Allah, bukanlah sebuah anggapan, melainkan sebuah penegasan. Artinya apa, saudara? Mengingat fakta bahwa engkau adalah anak Allah, jadi kenyataan keilahiannya menjadi dasar untuk pencobaan pertama dari 3 pencobaan. Jika engkau anak Allah, bantah setan, mengapa engkau lapar? Engkau dapat mengubah batu menjadi roti. Jadi iblis ingin Yesus melanggar kehendak Bapa dengan menggunakan kuasa ilahinya untuk kepentingannya sendiri. Mengapa Yesus dicobai? Salah satu alasannya karena itu membuktikan bahwa perkenanan Bapa memang layak. Yesus memang anak yang terkasih, yang selalu melakukan apapun yang menyenangkan Bapaknya. Ya, dalam pencobanya, Yesus juga menyikapkan taktik musuh dan menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat menang ketika kita dicobai. Pengalaman ini membantu mempersiapkan Tuhan kita untuk pelayanannya sebagai imam besar kita yang penuh simpati, ya. Dan kita dapat datang kepadanya untuk meminta pertolongan yang kita butuhkan untuk mengalahkan si penggoda. Kenapa? Karena dia telah lulus untuk mengalahkan si penggoda. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan firman Tuhan. Jadi sekali lagi, firman Tuhan itu sangat penting sekali, saudara, ya. Yesus sendiri pun mempergunakannya. Adam yang pertama dicobai di taman yang indah, gagal. Adam yang terakhir dicobai di padang gurun berbahaya dan berhasil. Saudara, kita memiliki sumber daya rohani yang sama seperti yang Yesus gunakan ketika dia menghadapi dan mengalahkan setan. Pertama adalah doa, kedua adalah kasih Bapa, kuasa Roh Kudus, dan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan ada tertulis. Selain itu, kita memiliki juru selamat yang bersyafaat di surga yang telah mengalahkan musuh sepenuhnya. Setan menggoda kita untuk mengeluarkan yang terburuk dalam diri kita. Tetapi Tuhan dapat menggunakan pengalaman-pengalaman sulit ini untuk memasukkan yang terbaik ke dalam diri kita. Pencobaan adalah senjata setan untuk mengalahkan kita, tetapi dapat menjadi alat Allah untuk membangun kita. Saudara, dalam pencobaan pertama, setan menyatakan pasti ada yang salah dengan kasih Bapa karena anak yang terkasih lapar. Ya. Dahulu kala Israel kelaparan di padang gurun, Allah mengirimkan roti dari surga kepada mereka. Jadi pastilah Yesus dapat menggunakan kuasa ilahinya untuk memberikan makan diri sendiri dan menyelamatkan hidupnya. Setan secara halus menggunakan pendekatan yang sama ini kepada Hawa. Allah merahasiakan sesuatu daripadamu. Mengapa kamu tidak dapat memakan buah dari setiap pohon dari taman ini? Jika ia sungguh-sungguh mengasihi kamu, ia akan membagi semuanya dengan kamu. Saudara, jangan tertipu, saudara. Ya, percaya aja bahwa dia adalah Allah terkasih yang akan baik bagi kita semua. Ya, jangan tertipu, ya, karena kita harus mengenal dia. Mengenal dia adalah baik lewat pengenalan akan firman Tuhan, saudara. Tetapi ujiannya bahkan lebih halus lagi, saudara, nanti. Karena setan meminta Yesus untuk memisahkan yang jasmani dari rohani. Dalam kehidupan Kristen, makan adalah aktivitas rohani. Dan kita dapat menggunakan makanan kita sehari-hari untuk memuliakan Allah.
Setiap kali kita melabeli berbagai aspek kehidupan kita sebagai fisik, material, finansial, atau spiritual, kita itu cenderung mengabaikan Allah di area-area yang seharusnya menjadi miliknya. Ya saudara, sebenarnya kita tidak boleh memisahkan apa yang sekuler dan apa yang spiritual. Kita sebagai anak-anak Allah tidak ada pemisahan lagi antara spiritual dan sekuler. Jadi istilah apa? Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, kita harus menerapkan yang spiritual ke dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita nggak boleh bagi-bagi. Oh, saya lagi kerja, berarti saya harus yang sekuler yang dipakai ilmunya. Oh, kalau saya lagi di gereja, saya pakai yang spiritual. Bukan. Tapi di dalam semua aspek kehidupan kita, kita harus memakai yang spiritual, saudara. Ya. Kita cenderung mengabaikan Allah kadang-kadang di area-area yang seharusnya semuanya itu adalah miliknya. Ya. Jadi Yesus tidak saja hadir di dalam gereja, tetapi dalam setiap hidup kita. Kristus harus menjadi yang utama dalam segala hal. Atau dia tidak akan menjadi utama dalam apapun. Gak ada yang tengah-tengah, saudara. Jangan ada pemisahan. Lebih baik lapar akan kehendak Allah daripada kenyang di luar kehendak Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus mengutip Ulangan 8 ayat 3, dia menekankan kata manusia. Sebagai anak Allah yang kekal, dia memiliki kuasa untuk melakukan apapun. Tetapi sebagai anak manusia yang rendah hati, dia hanya memiliki wewenang untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Perhatikan baik-baik Yohanes 5 ayat 17 nanti, ayat 30, pasal 8 ayat 28, pasal 10 ayat 17 sampai 18, pasal 15 ayat 10 dan ayat 15. Itu semua Tuhan Yesus menjadi datang sebagai anak Allah dan juga anak manusia yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Ini banyak di Injil Lukas, ya. Sebagai hamba, Yesus tidak menggunakan atribut ilahinya untuk tujuan yang egois. Karena dia manusia, dia lapar, tetapi dia percaya kepada Bapa untuk memenuhi kebutuhannya pada waktu dan caranya sendiri. Saudara, Anda dan saya butuh makan, butuh roti untuk tubuh. Tetapi kita tidak boleh hidup hanya dengan roti jasmani. Kita membutuhkan makanan batin kita agar kebutuhan rohani terpenuhi. Satu-satunya adalah pendalaman Alkitab ini, firman Allah ini, saudara. Jadi dari tadi waktu pendahuluan saya katakan Anda tidak bisa mempercayai Tuhan tanpa Anda mengenal lewat firman-Nya. Dan firman Allah ini juga adalah alat untuk melawan setan. Dan firman Tuhan ini adalah makanan untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Ya, jadi itu penting sekali, saudara. Jadi selama hari Rabu ini pendalaman Alkitab itu adalah saya dapat katakan hal yang terpenting dalam hidup kita. Ya, makanan ini adalah firman Allah. Sebagaimana pencernaan bagi tubuh, demikian juga meditasi bagi jiwa. Saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita menerima kesehatan dan kekuatan rohani bagi batin kita. Dan ini memampukan kita untuk menaati kehendak Allah. Jadi saudara, firman Tuhan itu bukannya cuma hanya, wah kita harus mempelajari apa larangan-larangan Tuhan, bukan. Tapi untuk mengenal siapa itu Yesus, siapa itu anak Allah, siapa yang perlu kita percaya, dan siapa yang perlu kita sembah. Ya, tanpa kita mengenal dia lewat firman Tuhan, kita tidak mungkin percaya kepada dia, saudara. Kita tampaknya memiliki urutan Lukas dalam paralel 1 Yohanes 2 ayat 16. Jadi dicobai oleh keinginan daging, batu menjadi roti, keinginan mata, kerajaan dunia dan kemuliaannya, dan keangkuhan hidup melompat dari puncak bait suci. Ya. Bapa telah berjanji untuk memberikan kepada anaknya semua kerajaan dunia. Tetapi anaknya harus menderita dan mati terlebih dahulu. Penderitaan harus datang terlebih dahulu, baru kemudian kemuliaan. Musuh menawarkan kepada Yesus kerajaan-kerajaan yang sama ini jika ia mau menyembahnya sekali aja, dan ini akan menghilangkan keharusannya untuk disalib. Setan selalu ingin mengambil tempat Allah dan menerima penyembahan. Sebagai penguasa dunia ini, setan memiliki sejumlah wewenang yang didelegasikan dari Allah. Suatu hari nanti ia akan berbagi wewenang ini dengan Antikristus, manusia durhaka yang akan memerintah dunia dalam waktu singkat.
Tawaran setan kepada Kristus sebenarnya sah, tetapi persyaratannya tidak dapat diterima dan juru selamat menolaknya. Sekali lagi, Yesus mengutip firman Tuhan kali ini Ulangan 6 ayat 13. Setan tidak mengatakan apapun tentang pelayanan, tetapi Yesus tahu bahwa apapun yang kita sembah, kita itu adalah yang kita layani. Melayani Tuhan adalah kebebasan sejati, tetapi melayani setan adalah belenggu yang mengerikan. Pola Tuhan adalah memulai dengan penderitaan dan mengakhiri dengan kemuliaan. Sementara pola setan adalah memulai dengan kemuliaan dan mengakhiri dengan penderitaan. Anda pilih mana yang Anda pilih. Setan ingin kita mengorbankan yang kekal demi yang sementara dan dengan mengambil jalan yang mudah. Saudara, tidak ada jalan pintas dalam kehidupan Kristen dan tidak ada jalan mudah menuju kemenangan dan kedewasaan rohani. Ya, saudara, saya mau fitness untuk jadi otot aja saya sakit-sakit dulu, saudara ya. Nggak ada jalan pintas saya suntik apa bisa gelendung gitu, ya kan? Harus sakit dulu, saudara. Jika anak Allah yang sempurna harus tergantung di kayu salib sebelum ia dapat duduk di tata, maka murid-muridnya seharusnya tidak mengharapkan jalan hidup yang lebih mudah. Setan mempertanyakan kasih Bapa ketika ia mencobai Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Ia mempertanyakan pengharapannya ketika ia menawarkan kerajaan-kerajaan dunia kepada Yesus di sisi salib ini. Setan mempertanyakan kesetiaan Bapa ketika ia meminta Yesus melompat dari bait suci dan membuktikan bahwa Bapa akan menepati janjinya. Dengan demikian, musuh sebenarnya telah menyerang 3 kebajikan dasar Kristen yang kita telah belajar di apologetika: iman, pengharapan, dan kasih, saudara. Puncak itu merupakan puncak tertinggi di sudut tenggara bait suci, jauh di atas lembah Kidron. Setan dapat menggoda kita bahkan di kota suci, di bagian tinggi bait suci. Setan bahkan dapat menggoda kita di dalam gereja, saudara. Ya, yang penting bukan di dalam gerejanya, saudara, tapi firman yang engkau taruh di dalam bait suci sejati Anda, yaitu di dalam hati kita. Mengikuti teladan Yesus, setan memutuskan untuk mengutip kitab suci dan ia memilih Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Tentu saja ia salah mengutip janji itu. Dan lagi pula ia menghilangkan kata dalam segala jalanmu. Ya, ketika seorang anak Allah berada dalam kehendak Allah, ia dapat menuntut perlindungan dan pemeliharaan Bapa. Tetapi jika ia dengan sengaja mendapat masalah dan berharap Allah menyelamatkannya, ia sedang mencobai Allah. Ketika kita mencobai Allah, atau kita memaksanya atau menantangnya untuk bertindak bertentangan dengan firman-Nya, saudara, menguji kesabaran Allah adalah hal yang berbahaya dan mematikan. Meskipun Dia panjang sabar dan murah hati, Tuhan kita tetap berkata, tetapi ada tertulis. Dan Dia mengutip Ulangan 6 ayat 15, Yesus menyeimbangkan kitab suci dengan kitab suci, yaitu scripture, translate scripture, untuk mendapatkan ekspresi Allah yang seutuhnya. Ya, jadi hati-hati sama pengkhotbah yang suka memotong-motong Alkitab, saudara. Ya, bahaya sekali. Ya, kita harus menyeimbangkan kitab suci dengan kitab suci, atau kita di dalam hermeneutik dikatakan scripture interpret scripture. Jika Anda memisahkan ayat-ayat ini dari konteksnya atau bagian-bagian keseluruhan dari wahyu kitab suci, saudara, Anda dapat membuktikan hampir apapun dari Alkitab, saudara. Oke? Nah, hampir setiap aliran sesat palsu mengklaim didasarkan pada ajaran Alkitab. Padahal mereka itu mengambil sesuatu yang mereka sukai. Ketika kita mendapatkan perintah dari Allah untuk mengambil ayat-ayat dari sana-sini dalam Alkitab, kita tidak hidup oleh iman. Ya, kita hidup secara kebetulan. Ya, cocok logi, saudara, dan mencobai Tuhan. Ya, karena itu saya suka eksegesis. Eksegesis itu saya tidak melewatkan satu ayat pun dalam pengajaran saya, saudara. Jadi walaupun silsilah pun saya bacakan seluruhnya. Karena memang kitab suci harus diterjemahkan secara utuh, saudara. Sebab segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, Yesus keluar dari padang gurun sebagai pemenang, tetapi setan tidak menyerah. Ia mencari kesempatan lain untuk mencobai juru selamat agar menyimpang dari kehendak Bapa. Saudara, yang keempat adalah kesaksian dari kitab suci itu sendiri. Ya. Lukas 4 ayat 14 sampai 30.
Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya, sesuai dengan kitab suci, saudara. Ya, lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah satu dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Nah, saudara, kesaksian dari kitab suci. Peristiwa-peristiwa yang tercatat dalam Yohanes 1 ayat 19 sampai 4 sampai 45 terjadi pada saat ini, tetapi Matius, Markus, Lukas tidak mencatatnya. Mereka langsung masuk ke pelayanan Tuhan di Galilea, dan hanya Lukas yang melaporkan kunjungannya ke kampung halamannya Nazaret. Saat itu, berita tentang pembuat mujizat dari Nazaret telah tersebar luas, sehingga keluarga, sahabat, tetangganya ingin sekali melihat dan mendengarnya. Sudah menjadi kebiasaan Tuhan Yesus untuk menghadiri ibadat umum, suatu kebiasaan yang harus ditiru oleh pengikutnya saat ini. Ia mungkin berargumen bahwa sistem keagamaan itu rusak, atau bahwa ia tidak membutuhkan pengajaran, tetapi sebaliknya, ia pergi pada hari Sabat ke tempat sembahyang. Kebaktian di sinagoga biasanya dibuka dengan doa memohon berkat Tuhan dan kemudian pembacaan pengakuan imam tradisional Ibrani. Kemudian dilanjutkan dengan doa dan bacaan-bacaan yang ditentukan dari hukum Taurat dan kitab para nabi, dengan pembaca memparafrasekan kitab suci Ibrani ke dalam bahasa Aram. Kemudian dilanjutkan dengan khotbah singkat yang disampaikan oleh seorang jemaat atau mungkin seorang rabi tamu. Jika seorang imam hadir, ibadah ditutup dengan berkat. Jika tidak, salah seorang awam berdoa dan pertemuan dibubarkan. Yesus diminta untuk membaca teks kitab suci dan ia menyampaikan khotbah. Bagian yang dibacakannya mencakup Yesaya 61 ayat 1-2. Ia membeli teksnya. Para rabi Yahudi menafsirkan bagian ini merujuk pada Mesias. Dan orang-orang di sinagoga mengetahuinya. Ya, Yesaya itu menuju kepada Mesias. Tetapi bayangkan betapa terkejutnya ketika Yesus dengan berani mengatakan bahwa ayat itu ditulis tentang dia. Dan bahwa ia datang untuk mengantarkan tahun rahmat dari Tuhan. Artinya apa? Dia mengakui bahwa apa yang ditulis oleh firman Tuhan di Yesaya itu adalah menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Ya, referensi di sini adalah tahun Yobel yang dijelaskan dalam Imamat 25. Setiap tahun ke-7 adalah tahun Sabat bagi bangsa Israel, ketika tanah dibiarkan beristirahat, dan setiap tahun ke-50
ditetapkan sebagai tahun Yobel. Tujuan utama dari tahun khusus ini adalah untuk menyeimbangkan sistem ekonomi. Jadi, para budak dibebaskan, dikembalikan ke keluarga mereka, properti yang dijual dikembalikan ke pemilik aslinya, semua hutang dibatalkan, tanah dibiarkan terlantar sementara, manusia dan binatang dapat beristirahat dan bersukacita di dalam Tuhan, saudara. Nah, inilah apa yang dilakukan Tuhan Yesus ya. Yesus menerapkan semua ini dalam pelayanan sendiri, bukan dalam arti politik atau ekonomi, tetapi dalam arti jasmani dan rohani. Dia tentu saja telah membawa kabar baik tentang keselamatan bagi orang berdosa yang sudah bangkrut, saudara. Ya, sudah hancur, dan kesembuhan bagi orang-orang yang patah hati dan tertolak. Ya, seperti kita sekarang, saudara. Kita punya masyarakat itu sudah rusak, hancur, saudara. Dan kita sedang menunggu apa yang akan Tuhan Yesus lakukan untuk membebaskan kita dari semuanya itu. Dia telah membebaskan banyak orang dari kebutaan, dari perbudakan setan, dari penyakit, bahwa sungguh ini adalah tahun Yobel rohani bagi bangsa Israel. Masalahnya, saudara, para pendengarnya tidak mau percaya kepadanya. Mereka hanya memandangnya sebagai putra dari anak tukang kayu, putra Maria dan Yusuf, yang mereka saksikan tumbuh besar di kota mereka sendiri. Lebih lanjut, mereka ingin dia melakukan mujizat yang sama di Nazaret seperti yang dia lakukan di Kapernaum, tetapi dia menolak. Itulah arti dari frasa tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, lakukanlah mujizat. Awalnya mereka mengagumi caranya mengajar, tetapi tak lama kemudian kekagumannya mereka berubah menjadi pemusuhan. Mengapa? Karena Yesus mulai mengingatkan mereka akan kebaikan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Ya, dia katakan dari mana, saudara? Pakai frasa apa? Nabi Elia dan Nabi Elisa. Ya, saudara coba perhatikan. Nabi Elia melewati semua janda Yahudi dan menolong sebuah janda non-Yahudi di Sidon. Itu artinya apa? Nabinya Tuhan juga akan menyelamatkan orang-orang Gentile. Dan penggantinya Elisa menyembuhkan seorang non-Yahudi yang sakit kusta dari Syria. Sisanya tidak disembuhkan. Nah, pesan kasih karunia Tuhan yang Tuhan masukkan ke dalam pengajarannya di sinagoga merupakan pukulan bagi eksklusivisme Yahudi yang angkuh di jemaat itu. Dan mereka tidak mau bertobat. Bayangkan anak dari kota asal ini mengatakan bahwa orang Yahudi harus diselamatkan oleh kasih karunia, seperti orang-orang non-Yahudi. Saudara, jemaat itu sangat marah. Mereka mengambil tindakan untuk membunuh Yesus. Saudara, Saint Augustine berkata, mereka mencintai kebenaran ketika kebenaran itu mencerahkan mereka, tetapi membenci kebenaran ketika kebenaran itu menuduh mereka. Saudara, hari-hari ini juga begitu. Kalau kebenaran itu kayaknya senang bagi kita ya, ada berkat ya kita senang. Tapi kalau kebenarannya kita ngomong Anda berdosa, Anda harus bertobat, kita udah nggak suka, saudara. Ya, hal ini berlaku banyak jemaat dewasa ini. Orang-orang ingin mengatakan perkataan yang manis, perkataan yang ramah, tetapi tidak mau menghadapi kebenaran. Meskipun orang-orang di Nazaret tidak percaya, Kitab Suci menyatakan bahwa Yesus dari Nazaret adalah anak Allah. Perkataannya itu yang sah, saudara. Mesias yang diutus untuk mengenapi janji-janjinya. Orang-orang tidak menginginkannya dan menolak tahun Yobelnya. Suatu hari akan menghadapi hari pembalasan Allah kita, saudara. Itu adalah kesaksian dari Kitab Suci. Saudara, kesaksian terakhir adalah kesaksian dari setan-setan. Yang terakhir ya. Lukas 4 ayat 31 sampai 44. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, ya, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub dengan pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai Yesus, hai engkau Yesus, orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Wah, ya, setan-setan pun bersaksi bahwa Yesus adalah apa? Anak Allah. Tetapi Yesus menghardik ya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya."
Dan setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletak tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dan banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah, Yesus adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Lalu ia memberitakan Injil di dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Kelima adalah kesaksian setan-setan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus meninggalkan Nazaret dan mendirikan markasnya di Kapernaum, rumah Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Ia mengajar secara teratur di sinagoga dan membuat orang-orang takjub dengan otoritas pesannya. Ia semakin takjub dengan otoritasnya atas setan-setan. Mengapa seorang pria yang kerasukan setan mau menghadiri sinagoga? Apakah ia tahu Yesus akan ada di sana? Tuhan kita tidak ingin setan-setan bersaksi tentangnya. Jadi ia menyuruh mereka diam dan mengusir mereka. Tentu saja setan-setan itu tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan mengetahui hal ini mereka gemetar. Setelah kebaktian, Yesus pergi ke rumah Petrus dan di sana ia menyembuhkan ibu mertua Petrus. Tabib Lukas mencatat bahwa ia sedang demam hebat. Saat matahari terbenam, setelah sabat berakhir dan penyembuhan diizinkan, banyak orang membawa rumah orang sakit dan menderita ke rumah Petrus dan memohon Yesus untuk menolong mereka. Sekali lagi, ia membungkam setan-setan yang mengakuinya sebagai anak Allah. Penutup. Saudara, Tuhan Yesus pasti lelah. Ya, setelah hal-hal yang dilakukannya, setelah hari yang melelahkan. Namun ia bangun keesokan paginya untuk berdoa. Dalam doanya ia menemukan kekuatan dan kuasanya untuk melayani. Dan kita pun harus demikian. Pagi-pagi berdoa, Tuhan Yesus adalah anak Allah. Saudara, inilah kesaksian tentang Yesus, Sang Mesias, anak Allah, anak manusia, dan anak Allah. Tuhan Yesus memberkati, dan minggu depan kita akan masuk perbedaan yang dihasilkan Yesus, yaitu Lukas 5.